Haleluya. Shalom. Selamat kita berjumpa melalui rekaman ini. Saya percaya Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam perjalanan hidup kita. Hari ini kita berada di tanggal 1 Desember 2020 dan 30 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Saya melihat di tahun ini adalah tahun yang saya berkatakan luar biasa. Walaupun pergumulan, persoalan, kesulitan, banyak kenalan yang di PHK, banyak perusahaan yang ditutup, terjadi kegoncangan ekonomi bukan Indonesia saja, tetapi seluruh dunia menghadapi kegoncangan ekonomi yang luar biasa hari-hari ini. Saya percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya dalam kondisi ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan pesimis, kita jangan patah semangat, kita jangan menyerah dengan kondisi ini, kita jangan putus asa dengan situasi ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpikir bahwa 2020 ini Tuhan sedang membuat hal yang baru dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan pun juga menghadapi kegoncangan. Saya berkomunikasi dengan beberapa hamba Tuhan dan memang pekerjaan Tuhan itu menghadapi kesulitan yang luar biasa. Ya, untuk perpanjangan kontrak, kalau yang punya gedung sendiri punya pergumulan lain, tapi yang kontrak di mall, hotel dan sebagainya menghadapi pergumulan yang sangat luar biasa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpikir Tuhan ada di dalam situasi ini. Tuhan berkarya dalam keadaan ini. Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Di bulan Desember ini, sebagai anak-anak Tuhan di seluruh dunia, kita memperingati akan masuk di tanggal 25 dan ya di tanggal 25 ditetapkan sebagai hari raya Natal. Walaupun dalam sejarah Yesus tidak lahir di tanggal 25, tetapi akan atas kesepakatan tokoh-tokoh gereja di zaman itu mesepakati bahwa tanggal 25 ditetapkan menjadi hari Natal. Kita ikuti, kita tidak perlu persoalkan itu lagi. Tetapi intinya, esensi daripada Natal adalah di mana Tuhan lahir dalam hidup kita, di mana Tuhan datang menebus kita. Dan di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18, Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara kekasih, kita melihat kelahiran Yesus di sini sudah dinubuatkan, sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 dan Yesaya pasal 9. Di sana Yesaya menubuatkan bahwa seorang perempuan muda, seorang perawan akan melahirkan dan perawan itu melahirkan, sehingga anak yang dilahirkan itu Yesaya sudah menubuatkan namanya Immanuel. Bayangkan hidup antara Yesaya dan penggenapan janji Tuhan ini di dalam Matius pasal yang ke-1 ini, itu bedanya kurang lebih hampir 700 sampai 800 tahun di dalam sejarah Alkitab. Kalau kita baca dalam sejarah Alkitab, berarti kita melihat Yesaya melihat 700 atau 800 tahun ke depan Immanuel itu akan lahir, dan lahirnya daripada seorang perawan, seorang yang belum berhubungan suami istri dengan siapapun, tetapi anak yang dilahirkan itu melalui rahim daripada wanita muda itu, akhirnya kita terpecahkan, artinya akhirnya namanya Maria. Jadi Maria
melahirkan. Itu adalah penggenapan daripada nubuatan daripada Nabi Yesaya kurang lebih 700-800 tahun yang lalu. Ya, jadi Yesaya sudah mati, Yesaya sudah tidak ada lagi, tetapi digenapi di dalam Matius pasal yang ke-1, mulai ayat Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat 25 kita melihat Yesus lahir, saudara. Yesus lahir. Nah, di tanggal 25 Desember di bulan ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua sedang mempersiapkan. Ya, kalau dulu saya di kampung, wah, kalau bulan Desember senang sekali, saudara. Ya, ada dapat hadiah dari orang tua, baju baru dan sebagainya. Dan gereja-gereja mempersiapkan. Tetapi tahun ini berbeda, saudara. Tahun ini berbeda, saudara. Ya, karena dengan COVID-19 ini pembatasan social distancing, jadi banyak ya tempat-tempat yang tidak bisa ya untuk dihadiri oleh orang banyak, dibatasi 40 bahkan sampai 50%. Tetapi dengan kondisi ini tidak membuat kita ini menjadi sukacita kita menjadi hilang, tidak, saudara. Kita tidak menjadi putus asa. Tapi esensi daripada kelahiran Yesus bukan masalah kita kumpul banyak orang, bukan masalah kita berada di mana, tetapi kita punya keyakinan Yesus ada dalam hidup kita. Yesus lahir dalam hidup kita. Yesus lahir dalam keluarga kita. Yesus lahir di kota kita. Yesus lahir di bangsa kita. Yesus lahir dalam pekerjaan pelayanan. Bahkan Yesus lahir dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan. Kita mohon minta Yesus menuntun hidup kita. Di akhir tahun, bulan Desember tahun 2020 ini, saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan Matius pasal 1 ini, biarlah kita melihat Tuhan sedang bekerja. Kelahiran Yesus ya di dalam Lukas Matius pasal yang ke-1 ini, kalau Yesus Kristus ada seperti pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara, di zaman itu, saudara, di zaman itu orang Yahudi, saudara, kalau mengandung belum bersuami istri, hukumannya adalah hukuman mati, dilempari sampai mati. Dan ini pergumulan yang sangat-sangat luar biasa yang dihadapi oleh Maria. Baru bertunangan, orang Yahudi baru bertunangan, saya baca dalam sejarah, tidak boleh berhubungan suami istri. Sudah menikah baru hubungan suami istri. Jadi kita melihat betapa pergumulan luar biasa. Pada saat Maria mengandung pun menghadapi pergumulan, saudara. Pada saat Maria mengandung, dia menghadapi pergumulan, yaitu ternyata dia mengandung Yesus itu dan oleh Roh Kudus. Bayangkan, saudara, apa pendapat temannya? Ya, Maria jumpa dengan temannya, Maria cerita, saya sudah hamil Roh Kudus. Loh, kok kenapa begitu, Maria? Kan sebenarnya belum bisa hamil karena kamu baru bertunangan, kenapa sudah hamil? Lalu Maria bilang, saya mengandung dari Roh Kudus. Orang tidak percaya, saudara. Kita bisa melihat hal itu karena kita sudah baca. Kita ada di sekarang, kita baca dalam Alkitab. Di zaman itu hal yang akan tidak diterima oleh orang Yahudi. Mereka katakan, ya, saya mengandung Roh Kudus. Dan ketika teman-teman Yusuf bertanya, Yusuf, kenapa istrimu kamu baru tunangan sudah hamil? Lalu Yusuf katakan, istriku mengandung Roh Kudus. Pasti kena ejekan, saudara. Jadi pada saat Maria mengandung Yesus atau Immanuel itu, dia sudah menghadapi pergumulan. Pada saat Yesus dikandung oleh Maria dalam kandungan, sudah menghadapi ejekan, sudah menghadapi fitnah, sudah menghadapi akan diremehkan, bahkan disepelekan orang, terlebih dari keluarga sendiri. Jadi pada saat Maria mengandung dari Roh Kudus, Maria dan Yusuf menghadapi keadaan pergumulan yang luar biasa. Walaupun yang dikandung itu bukan karena kesalahan Maria, tapi Roh Kudus sudah bekerja dengan luar biasa melalui kehidupan Maria dan Yusuf. Walaupun perbulannya ini sangat-sangat sukar karena belum hidup sebagai suami istri, tetapi sudah mengandung. Firman Tuhan datang kepada saudara saya di dalam kondisi hari-hari ini. Pada saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita menghadapi kerumitan, kesulitan, tetapi jangan kita putus asa, jangan kita menjadi kecewa, jangan kita menyerah, saudara. Ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam.
Yusuf mulai berpikir dalam hatinya, aduh celaka ini, astaga, masa baru tunangan sudah istri saya calon istri sudah mengandung. Waduh, Yusuf berpikir untuk meninggalkan Maria, saudara. Ya saudara, wah, laki bagaimanapun pasti tidak menerima keadaan ini, tidak mau menerima situasi ini, karena baru bertunangan tapi sudah mengandung, saudara. Nah, ketika Yusuf berpikir sedemikian di dalam ayat yang 20, ya di dalam ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari sini kita melihat ketika Yusuf berpikir untuk meninggalkan tunangannya itu, tapi dalam mimpi malaikat Tuhan berbicara, malaikat itu datang berbicara kepada Yusuf, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang akan dalam kandungannya itu, ya anak itu, ya Maria calon istrimu mengandung karena karya Roh Kudus, saudara. Nah, kita melihat memang ini tekanan luar biasa. Kenapa Yusuf berusaha untuk meninggalkan Maria? Kenapa? Karena dia sudah malu, saudara. Pasti orang mengejek, pasti keluarganya mengejek Yusuf. Bagaimana kamu bertunangan, istrimu sudah mengandung? Demikian juga tantangan dihadapi oleh Maria. Bagaimana baru pertunangan kamu sudah hamil Maria? Tetapi kita melihat ketika Yusuf berusaha untuk meninggalkan Maria, malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut Yusuf, sebab anak yang ada dalam calon istrimu itu adalah dikandung oleh Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, saudara. Lanjut lagi malaikat Tuhan katakan kepada Yusuf, anak yang dilahirkan oleh tunanganmu itu, calon istri itu, akan dinamakan Yesus, yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa, saudara. Jadi kita melihat semakin malaikat itu semakin meneguhkan iman, harapan daripada Yusuf, agar Yusuf tidak meninggalkan Maria. Kenapa? Anak yang dilahirkan oleh Maria itu, ya, anak yang dilahirkan oleh Maria itu akan dinamakan Yesus, dan anak itu luar biasa. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Umatnya maksud ini adalah orang yang percaya. Sebenarnya Yesus lahir ke dunia ini untuk seluruh umat manusia, tetapi banyak manusia mengambil dengan kehendak bebasnya, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga firman Tuhan katakan menyelamatkan umatnya. Ini bicara tentang umat manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kelahiran Yesus ke dunia ini tujuannya menyelamatkan umat manusia, tujuannya membebaskan manusia daripada ikatan dosa, tujuan membebaskan manusia kepada hukuman neraka kekal selamanya. Tujuannya adalah menolong manusia untuk masuk dalam hidup kekal. Tetapi yang percaya saja itu yang dapat diselamatkan, saudara. Ayat yang ke 22, hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Dari sini kita melihat semakin diteguhkan bahwa ternyata firman Tuhan katakan bahwa kelahiran Yesus ada penggenapan daripada melalui Yesaya menubuatkannya kurang lebih 700-800 tahun lalu baru tergenapi. Dan firman Tuhan ini datang juga untuk meneguhkan iman daripada Yusuf untuk tidak ragu mengambil Maria menjadi istrinya. Firman Tuhan katakan bahwa anak yang dilahirkan itu dinamakan, di sini katakan Immanuel, artinya Allah menyertai. Jadi kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa tahun 2020 ini Allah Immanuel menyertai hidup kita. Dia selalu menolong kita, dia selalu menyertai kita. Firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita jangan takut dengan situasi ini. Kita melihat Yusuf walaupun awalnya dia ragu, tapi malaikat Tuhan datang bicara kepadanya. Jangan takut Yusuf, anak yang ada dalam kandungan calon istrimu akan disebut Immanuel, artinya Allah menyertai. Saya percaya firman Tuhan katakan di Ulangan, mata Tuhan mengawasi orang yang percaya kepada Tuhan dari awal tahun hingga akhir tahun. Dan saya percaya bahwa mata Tuhan selalu memelihara kita. 2020 ini adalah tahun kemenangan, tahun mujizat. Pastikan bulan Desember ini kita melihat janji Tuhan terjadi. 30 hari lagi untuk mengakhiri tahun 2020. Pastikan Allah Immanuel lahir dalam hidup kita. Pastikan Allah Immanuel ada di keluarga kita. Pastikan Allah Immanuel ada dalam pelayanan kita. Pastikan Allah Immanuel ada dalam
pekerjaan kita. Pastikan Allah Immanuel ada di dalam usaha dan apa yang kita kerjakan. Pastikan Allah Immanuel ada di dalam pendidikan kita. Bahkan dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan menyertai kita. Shalom. Kita masuk di tahun akhir tahun ini, bulan Desember ini. Saya percaya ada doa saya, ada berkat Tuhan, anugerah Tuhan menyertai hidup kita. Tantangan kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria itu sangat luar biasa. Tetapi kita melihat Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan menyertai mereka sehingga Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, dan ternyata anak yang dilahirkan itu adalah Yesus. Immanuel menyertai kita. Shalom. Pastikan kita disertai Tuhan. Sudah 11 bulan Tuhan menyertai kita, maka 30 hari untuk mengakhiri 2020 penyertaan Tuhan yang sama. Bahkan 2021 Allah Immanuel juga menyertai kita. Kita sudah deklarasikan dalam hidup kita, keluarga kita, pelayanan, pekerjaan, kota dan bangsa kita. Kita percaya Allah menyertai kita. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.